Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya, bukan Budi. Kenapa saya senyum-senyum? Betul, semoga keadaan kita sehat, baik-baik saja, murah rezeki, berlimpah rezeki, dan berbahagia selalu, amin. Teman-teman, kalian hebat. Doa kalian mulai terjawab satu persatu. Oh my god, merinding. Kembali kita kedatangan tamu. Mungkin beliau-beliau yang datang ini ingin bergembira bersama kita. Terima kasih atas kehadirannya. Kita lanjut saja. Ya, katanya. Kita ulas ke belakang ya, kegembiraan kita nih, satu persatu kita terangin. Bagi teman-teman yang baru bergabung dengan ruangan diskusi ini, tolong disimak dan boleh diklik link-link yang nanti kita sebutkan. Doa kalian semua dan doa seluruh rakyat Indonesia yang menginginkan kasus ini terungkap. Ya, teman-teman yang baru datang, channel ini beda, bukan untuk menghujat, memojokkan, atau di sini positif semua. Boleh sebut nama, tetapi untuk memuji, tidak memojokkan. Ya. Kita mulai dari awal. Pada tanggal 29, video tanggal 29 yang berjudul Ikuti Jejak Kucing. Di sana ada ditunjukin ke saya, yang pertama adalah pohon pisang. Dan kedua adalah kucing. Di foto Amel itu ada latar belakangnya pohon pisang dan kucing. Kalau pohon pisang itu apa artinya, kucing itu apa artinya? Semua netizen saya tanya dulu ya, dan semua mengutarakan pendapatnya yang bagus-bagus, tujuannya sama ya. Itu pada tanggal 29 Januari 2022 ya. Itu awal petunjuk atau informasi ya. Kemudian tanggal 2 Februari 2022 diterjemahkan pohon pisang itu adalah 16 dan kucing itu nomor 18. Jadi kita buat videonya misteri angka 18 dan angka 16 ya. Videonya ada di sini ya. Misteri angka 18. Misteri angka 18 pada tanggal 2 Februari 2022. Di situ kita uraikan prosesnya tanggal 16 itu, angka 16 itu dan angka 18. Dan di situ saya katakan akan ada pencerahan dari pihak kepolisian pada tanggal 18 Februari nanti. Ternyata betul ada pencerahannya dan kita sudah rayakan bersama itu. Dan pencerahan tanggal 16 saya sengaja tidak rayakan. Kenapa? Tanggal 16 itu adalah tanggal sensitif dalam kasus ini. Jadi saya ndak sebutkan di situ, justru jantung saya dak-dik-duk-der. Cuman saya lewatin, saya tunggu aja angka 18-nya. Jadi teman-teman boleh cari tahu sendiri di media apa yang terjadi di tanggal 16 itu sesuai dengan petunjuk almarhumah, yaitu pohon pisang.
Beliau waktu itu pada tanggal 29 Januari itu menunjukkan, tolong lihat foto saya, begitu. Yang saya terjemahkan adalah bukan foto Mbak Teh Amelnya ya. Yang saya terjemahkan backgroundnya, dan saya memilih pohon pisang ya, itu angka 16. Dan di tanggal 16 berikutnya, yaitu 16 Februari, silahkan searching beritanya. Dan itu tidak apa ya, tidak menunjuk atau memojokkan seseorang. Saya sudah sebutkan di video berikutnya, yaitu di perayaan tanggal 18 ini adalah nanti angka 16 ini khusus orang-orang yang terkait, tersangkut, melihat atau membantu atau melihat tetapi diam gitu ya. Atau motif saya sebutin di sana. Jadi kalau teman-teman menemukan apa yang terjadi di tanggal 16, jangan berpikir main tunjuk aja ya. Di situ hanya petunjuk saja, ada hubungannya, ada kaitannya, ada nyerempet-nyerempetnya gitu. Itu tanggal 16. Terus di tanggal 18 ada pencerahan dari Pak Kapolda. Oke. Ada pencerahan bahwasanya ya, penambahan saksi-saksi itu terus kasusnya sudah semakin terang benderang. Kemudian pada tanggal 10 Februari dan tanggal 12 Februari itu videonya saling berkaitan ya, hampir sama. Di sana pada tanggal 10 Februari ada namanya, judulnya Logika Sopir Alphard ya. Logika sopir Alphard. Jadi di sana saya memakai kode-kode rumus fisika, rumus elektronika, dan rumus kecepatan ya, jarak dan waktu. Jadi bagi teman-teman yang sudah bisa menerjemahkannya, di-keep saja. Biarin teman-teman yang lainnya memutar otaknya, karena itu adalah peristiwa penting terhadap beberapa pihak. Peristiwa penting, jadi kita tidak bisa sebutkan saklek ABCD ya, ditahan saja. Bagi yang berkepentingan dengan itu boleh terjemahkan, nggak apa-apa. Kita akan terangin dikit-dikit, tetapi chattingnya langsung dihapus ya, komentarnya setelah saya terangin, karena sensitif ya, mbak-mbak sama akang-akang, mas-mas. Jadi tanggal 10 dan 10 logika sopir Alphard. Terus tanggal 12 itu judulnya Gambit Raja, mengenai pengorbanan 2 pion. Ya. Itu sama, ada peta di sana, map, ada rumus fisika, rumus elektronika yang harus Anda terjemahkan. Ini nanti berkaitan dengan video selanjutnya. Jadi video kita ini bukan video asal-asal buat ya. Nanti rangkaiannya kalau kita gabung semua jadi merupakan satu rangkaian cerita yang utuh mengenai kejadian ini. Harus, kalau enggak kita salah. Ya. Tanggal 12 itu ada judulnya di situ Gambit Raja. Teman-teman yang baru bergabung boleh lihat videonya. Gambit Raja, pengorbanan 2 pion, one loose all titik-titik. Jadi bagi bisa yang menyambung kalimat-kalimat itu, mantap. Keep silent saja, tahan, buat jadi rangkuman Anda sendiri, jadi Anda nanti bisa nyambung-nyambunginya. Benar salahnya kita lihat nanti. Gitu. Ini ada hubungannya nanti ke video berikutnya, yaitu video tanggal 15 Februari 2022, di mana tanggal 15 Februari itu videonya berjudul nih, benda apa yang subuh di kolong tempat tidur. Jadi di situ adalah mengenai kolor hijau. Benda apa yang adanya subuh di bawah kolong tempat tidur, pagi di atas meja, siang itu di kulkas, sore di dalam lemari, malam di
atap rumah. Tengah malam di tiang listrik. Itu sengaja kita buat begitu banyak supaya Anda bisa memilih. Jadi tidak satu saja kita buat ya, tidak satu, tidak hanya dalam kulkas, benda apa, benda apa, bukan. Sengaja kita buat jamnya, waktu mulai dari subuh sampai pagi sampai siang per tanggal 17, sampai malam lagi, sampai tengah malam lagi, sampai beralih ke tanggal 18 ya. Kita buat semuanya itu supaya teman-teman bisa menebak waktu mana yang cocok, pagi kah atau malamnya gitu. Kalau siangnya mungkin tidak ada karena sudah terjadi peristiwa itu, sudah rame. Nah, waktu kapannya? Paginya atau tengah malamnya atau malamnya ya. Teman-teman bisa tebak ada apa di situ. Dan itu ada hubungannya dengan video Gambit Raja Pengorbanan 2 Vion sama logika supir Alphard. Kalau Kang Cendol mengatakan ya arahnya kemana? Ke depan, ke arah SMA. Kang, bukan hanya ke arah SMA saja jawabnya. Dan inti dari ketiga video itu adalah bukan itu sebenarnya. Jadi kan ada hambatan ya, ada kecepatan. Jadi sebenarnya pelaku ini kalaupun dia lari pasti ada yang melihat. Kalau tidak lari kemana? Itu sebenarnya intinya. Makanya saya buat ada resistor dan kecepatan. Oke, sebenarnya dia sudah terkepung. Jam berapapun beliau pelaku itu mau bergerak, pasti ada yang melihat. Menurut saya, disitulah. Tapi nggak usah saya jabarkan semuanya, biar kalian semuanya yang menganalisa dalam hati kalian semuanya. Tetapi hubungannya dengan tanggal 15 adalah benda apakah yang di atas atap rumah kalau malam, pagi di kolong tempat tidur, subuh, paginya di atas meja, dan seterusnya. Bisa dilihat di videonya ini. Bisa pilih mau benda apa, mau dan jamnya, waktunya, pagi, siang, sore, subuh, tengah malam, terserah. Oke. Nah, kita sambut itu keberhasilannya adalah dengan berita yang ini. Ya. Kalau tadi yang tanggal 16 saya nggak mau sebutin, silahkan teman-teman cari tahu sendiri ada berita apa di tanggal 16, karena itu hal yang sensitif. Dan jangan menuduh orang. Kalau menemu beritanya, jangan menuduh orang ya. Kemudian di tanggal setelah kita buat video mengenai kolor hijau, benda yang di atas genteng, ini beritanya ya, bahwasanya ada seorang saksi yang ditanyain ya, bukan pelaku, bukan tersangka, saksi yang ditanyain ya, gitu. Jadi yang ditanyain itu mengenai kunci dan tangga ya, dan kemudian tangga ini berhubungan dengan atap rumah. Oke, kita rayakan berikutnya. Jadi kemudian berita baik selanjutnya adalah pada hari ke-188 atau 189 atau hari ke-190, 189 kalau nggak salah, pada tanggal 23 Februari, bahwasanya pihak kepolisian sudah mengantongin, kemungkinan ya, maaf kalau saya salah, mengantongin pelaku ya, sudah ngebuka, sudah ya, pada hari ke-189. Jadi Raibli, siapa itu ya, Rai Wisnu dengan Pak Jasir
189, 188 itu di situ kepolisian sudah meyakinkan, sudah mengantongin, gitulah kira-kira ya, kemungkinan besar ya. Saya nggak bisa mengatakan pasti, nanti dibilang hoax lagi. Jadi itu semuanya perayaan bagi kita atas doa-doa netizen semua dan seluruh rakyat Indonesia yang mendukung terbongkarnya kasus ini. Jadi semua video kita itu dan petunjuk-petunjuk atau informasi yang diberikan oleh kedua korban, kedua almarhumah, benar. Sampai saat ini ya, sampai hari ini benar semuanya. Mudah-mudahan akan diselesaikan oleh pihak yang berwajib. Begitu teman-teman, karena saya katakan udah dari pertama, kalau satu memang benar, semuanya akan benar. Tetapi yang tanggal 16 saya nggak mau sebutin, cari sendiri dan jangan menuduh. Simpan aja dalam hati berita tersebut, jangan disangkut-sangkut pautin. Kenapa? Itu bukan. Cuman ada clue di sana, clue di berita hari itu. Ya, teman-teman, mari kita rayakan. Terima kasih buat kalian semua, buat seluruh rakyat Indonesia. Doa-doanya semoga kasus ini semakin terang benderang. Nah, untuk perayaan hari ini, kembali saya katakan, kalau yang bersifatnya pencerahan begini ya, boleh di-share bahwasannya untuk membakar semangat kawan-kawan kita yang lain, bahwasanya sudah dekat-dekat gitu. Kalau di ruangan kita kan sudah masing-masing sudah punya kesimpulan ya. Ya, kalau kita kan sudah selesai sebenarnya, tinggal menyambung-nyambung rangkaiannya. Oke kawan-kawan, silahkan di-share ya. Dan tidak perlu like atau subscribe, tidak perlu. Di-share boleh untuk menyemangati kawan-kawan di tempat-tempat yang lain, bahwasanya urutan daripada video-video kita ini sudah benar menurut kejadian. Mulai dari pohon pisang tanggal 16, kucing tanggal 18, pencerahannya di tanggal 18 Februari, di hari ke-188, 189 ada pencerahan kembali lagi bahwasanya pelakunya lagi dalam pengejaran, sudah mengarah ke pelaku pihak kepolisian, ya kan? Begitu. Dan ditambah lagi video kita mengenai kolor hijau sudah menunjukkan kebenarannya, bahwasanya kolor hijau suka-suka di atas genteng. Apakah kolor hijau ini nongol lagi di atas meja? Teman-teman bisa tarik alurnya, bahwasanya yang penting di sono adalah atas meja, lemari, dan genteng. Ada apa di atas meja kolor hijau ini? Karena ada pemulung di sana juga. Oke, mengerti maksudnya? Jangan sebut-sebut nama di komentar, jangan pancing-pancing. Saya tidak punya nomor handphone, saya tidak punya WhatsApp, saya tidak punya medsos, saya tidak punya Telegram, saya tidak punya IG. Saya bukan dukun, saya bukan paranormal, saya bukan indigo, saya bukan indra keenam. I am nobody. Saya adalah bukan Budi. Bukan itu terjemahannya. Udahlah, suka-suka kita. Kan kita kolor hijau. Teman-teman, sekali lagi boleh di-share kabar gembira. Semua petunjuk yang diberikan oleh kedua almarhumah sudah 4 atau 5 kali jadi kenyataan.
Apakah akan di finishing? Apakah akan di finishing oleh beliau berdua juga? Tuhan memberkati mereka berdua, menempatkan mereka berdua di sorga yang terindah, dihapuskan segala dosanya, diterima semua amal ibadahnya. Mari kita berikan hadiah kepada kedua almarhum. Berikan hadiah bagi sesuai agama kita masing-masing ya. Kita kasih hadiah Al-Fatihah dan kita doakan sesuai dengan agama kita masing-masing. Semoga almarhumah berdua ini diterima di sisi Tuhan yang Maha Penyayang dan mengasihi menyayangi mereka berdua. Diterima amal ibadahnya, diampuni segala dosa-dosanya. Amin. Sampai ketemu lagi di video berikutnya teman-teman. Tetap semangat, kabarkan berita gembira ini biar yang lainnya juga ikut semangat. Jaga kesehatan, jangan berkerumun. Covid semakin meningkat. Salam santun, salam hormat selalu buat kalian semuanya. Terima kasih doa kalian ibu-ibu, bapak-bapak, mbah, eyang yang ada di ruangan kita ini, adik-adik, teteh, mas, mbak, tante, dan om. Terima kasih doa kalian semuanya. Semuanya karena doa kalian dan seluruh rakyat Indonesia yang menginginkan kasus ini terungkap ya. Jadi teman-teman di channel-channel lain atau grup-grup lain yang salah-salah prediksi, janganlah paksakan ke satu arah, ke satu orang. Jangan, sakit, mereka semua korban, harus dituduh lagi. Jangan. Pelan-pelan kita bahas, pelan-pelan kita cari tahu, jangan jadi permusuhan. Oke? Selamat buat kalian semuanya, semua netizen terutama yang sudah berdoa setiap hari. Loh, kita berdoa setiap hari ya. Apa bisa melawan doa? Doa ini berapa agama kita ini, gitu loh. Semuanya mendoakan ya. Boleh disebar ini, yang hal-hal kayak gini boleh disebar biar tambah semangat lagi, karena ada beberapa channel juga udah loyo gitu loh ya. Terima kasih kawan-kawan, tetap semangat, bye.